Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi tanhalu wa ila khadijil awliya ilahi fi tanah jawa ila hadrati simbah kiai Muhammad Bodiran wa ila hadrati simbah kiai Muhammad Usman wa ila hadrati kiai Jalal Iman wa ila hadrati kiai Karyanawi wa ila hadrati kiai Madarum wa ila hadrati kiai Ilyas wa ila hadrati simbah kiai Muhammad Besari wa ila hadrati Mu'alif Tidul Ghaflin kiai Hamid Jazuli wa ila hadrati simbah Hamid Masuruan wa ila hadrati simbah Hamid Kajoran wa ila hadrati Mbah Nur Muhammad Adi Wongso wa ila hadrati jamil awliya ilahi fi tanah jawa. Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma qdi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma hdina ila sabilir rasyad. Al-Fatihah. Iya, ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kagum sedaya hajat kula panjenengan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Di dulur-dulur Papua mau di mana ini sambil nunggu beberapa bintang tamu yang mau datang. Anak-anak saya dari Papua sini coba duduk di depan nih, di depan mbak-mbaknya sini. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari Papua.
Akan berisik ya. Makasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari Papua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sekitar 12 tahun dari tahun 2012 Pondok Pesantren dan Majelis Tiful Qofilin hadir bersama kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, berulang kali saya bilang saya lebih suka jalan daripada lari, karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Saya mau cerita perjalanan ini sampai hari ini, yang saya bersyukur yang ikut bersama Abah itu tidak hanya orang-orang muslim, tapi banyak sahabat-sahabat saya non-muslim. Justru sekarang kalau anak-anak penderek itu lihat, kalau Abah di Jakarta itu ketemunya pendeta, ketemunya romo, ketemunya pastor. Apalagi setelah ada survei, siapakah tokoh muslim yang paling dihormati di kalangan orang Nasrani? Satu, ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nomor dua, ada Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ. Yang ketiga ada almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Yang keempat ada tokoh Muhammadiyah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian selanjutnya yang kelima ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU. Kemudian yang nomor 6 ada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian yang ketujuh ada nama Miftah Maulana Habibur Rahman. Beberapa waktu yang lalu saya kaget ketika dikirim ceramahnya Gus Miftah, dipotong kemudian diposting di akun Ikut Kehendak Tuhan, akunnya orang Kristen. Ceramahnya Gus Miftah, tapi lagu yang dipakai lagu gereja. Jadi ceramahnya Gus Miftah tapi backsoundnya lagu gereja. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini jadi takdir. Dulu saya sama Bunda itu mengambil tempat ini, awalnya ragu. Ini teman-teman sahabat saya Papua juga supaya paham. Yang punya tanah itu dulu adalah seorang pendeta yang anaknya kuliah di Amerika. Tanahnya ditawarkan ke ibu toko merah. Kenapa? Karena pendetanya ini meninggal dunia. Dia butuh uang untuk membiayai anaknya kuliah di Amerika. Dibelilah sama toko merah, Ibu Haja Nabi Rusdi toko merah. Kebetulan toko merah ini pengajiannya sama saya sejak 2 tahun. Waktu itu saya cuma naik motor. Mungkin motor yang saya pakai dulu kayak teman-teman ini, motor STN kanan harga 1.500.000-an. Kita punya pengalaman yang sama Pak Cik. Saya pakai motor harganya 1.500.000 karena nggak kuat beli motor. Itu yang menemani saya pengajian kemana-mana. Lah salah satu tempat yang menjadi rutinitas saya itu di toko merah, itu pengajian sebulan sekali. Setelah 2 tahun bahkan lebih mungkin waktu itu, ibu itu ngasih saya sertifikat begini, Gus, saya kasih hadiah. Ternyata ketika saya buka isinya sertifikat tanah ini. Saya bawa pulang, saya kembalikan. Bu, nggak usah, ini terlalu berlebihan. Karena waktu itu luas tanahnya 1.250 meter. Yang punya pendeta. Kemudian saya datang ke sini. Lingkungan saya pertama kali saya masuk ke sini, saya ketemunya bukan orang, tapi anjing. Saya begitu masuk langsung banyak anjing. Kuk 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 kuk. Saya waktu itu mikir,
Kenapa mereka ketemu saya teriak? Apakah saya dianggap saudaranya anjing? Walaupun akhirnya saya paham, itulah bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika. Kalau di Amerika itu anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti akhirnya setelah setahun kemudian ibunya ngeyel, ibu aja ini Gus, buat ditompo toh. Itu sekitar tahun 2010. Begitu saya masuk itu saya nggak pede. Sebelah kanan itu dulu masih bentuknya hutan, sebelah kanannya kuburan, lingkungannya Nasrani 60% waktu itu Katolik. Masa nanti bagaimana? Walaupun dari dulu saya berinteraksi dengan teman Katolik, Kristen itu sangat dekat, sangat dekat. Makanya besok itu buka puasa banyak gereja yang undang saya, Gus bikin pengajian yuk, bikin buka puasa bersama teman-teman Nasrani. Konsekuensinya jelas, saya nanti akan dimaki-maki sama banyak orang. Miftah kafir, biasa lah. Kalau besok ada lagi orang mau miftah kafir, saya bilang wis tahu. Sudah pernah. Tamunya siapa yang datang? Siapa? Wah, Dikin kira tamu. Dikin batang. Juga ada Pak Kajati nanti di atas, Pak Kajati yang baru. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu, akhirnya sertifikat itu saya terima dengan berat hati. Saya sebelum Bapak Alas itu ketemu dengan teman-teman Katolik. Saya datang ke dekat gereja itu, ada orang, saya tanya, kalau seandainya saya bikin pesantren di sini, kira-kira ganggu teman-teman Katolik apa enggak? Termasuk Budi Bagio waktu itu, selatan rumahnya. Ternyata sambutan dari sahabat-sahabat saya Katolik itu bagus. Gak apa-apa Gus, padahal notabene tahun 2011 itu kan saya belum jadi orang terkenal. Kalau Cak Dikin nggak tahu dari dulu sama sekarang belas nggak pernah terkenal. Tapi ini termasuk jamaah yang paling istiqomah Cak Dikin ini. Oh ya. Ini termasuk jamaah yang paling istiqomah, bukan karena seneng ngaji, ya karena memang nggak ada yang nggak laku gitu. Kalau nggak laku ya ke pondok. Mana Cak? Kalau nyimo Cak? Kalau nyimo Cak, mana Cak? Senajan tau kalau Cak Dikin itu keting lah, mati kalau ya orang tega. Aja mati jadi Cak. Nanti masih banyak tamu yang datang. Saya kemarin awalnya mau undang beberapa teman artis kok mikir, wah, mau khotmil Quran dulu sama anak-anak. Ini siapa yang datang lagi? Ada Pak Kajati, sama tepuk tangan ada Ustadz Yusuf Mansur. Oh, di belakang juga ada tuh Lucita Luna. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, ada Pak Kajati, Pak Ponco, ini sahabat saya, pejabat baru di Jogja. Yuk nunggu mereka. Selawatan. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling
main. Saya nggak main. Jadi, kasih pun. Alhamdulillah. Lanjut. Ini sahabat-sahabat kita dari Papua ini, Pak Ustadz. Sahabat B. Saya seharusnya ke Papua itu tahun 2021 pas awal pandemi itu. Saya ada undangan di beberapa daerah di Papua. Saya sudah sempat waktu itu dikirim sama teman-teman dari Papua oleh-oleh koteka. Itu masih saya simpan. Wah, saya kirim oleh-oleh dari Papua koteka. Saya bilang iya, saya pakai di kamar sama bunda. Pokoknya saya itu kalau ngaji kemana-mana, alhamdulillah dapat oleh-oleh kearifan lokal. Kawan kita di Papua ada koteka, ada buah apa itu? Buah merah dan lain-lain. Nah, saya lanjutkan sedikit. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Yusuf Mansur. Ini kemarin WA-an sama saya, gara-gara saya tertipu orang. Nomor HP-nya Ustaz Yusuf Mansur di hack sama orang. Hack sama orang, terus kemudian singkat cerita kita HP-nya beliau dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat orang-orang itu. Nah, akhirnya malah WA-an Ustaz bisa malam minggu ke pondok. Alhamdulillah, gak usah nunggu lama, cukup kurang sehari sebelumnya datang bersama istrinya. Saya curiga ini kenapa Pak dikawal. Ini bukan karena setia, tapi karena curiga. Aja ngompori. Nah, saya mau cerita lagi terusin. Akhirnya waktu itu kan saya harus nembung karena tetangga-tangga ini Katolik. Boleh nggak saya bikin pesantren di sini waktu itu? Ternyata teman-teman saya Katolik ini semuanya bilang sudah nggak apa-apa Gus, ini malah jalannya hidup. Karena dulu mohon maaf Pak jadi Ustaz Yusuf Mansur, ini dulu kalau habis maghrib sudah jalan mati, nggak ada orang sama sekali. Udah nggak ada yang berani lewat, hutan, kuburan. Akhirnya waktu itu saya tirakati 7 malam saya datang ke sini, saya sholat di sini, saya wirid. Delalah setiap kali datang kebelet ngising. Orang Jawa itu kalau punya tempat, nah kok kebelet ngising katanya betah perasaan, betah. Setiap kali datang masuk kebelet ngising. Wah, ini ada apa dengan sinet saya? Saya bilang. Akhirnya saya putuskan babat alas. Saya babat alas ini belum ada teman, sendiri, belum ada yang bantu. Nah, yang saya pengen ceritakan yang pertama begini. Kalau malam hari ini kita wisuda anak-anak Al-Quran, nah, wisuda Ustaz. Jadi waktu itu saya pikir begini, apa mungkin? Nah, makanya kalau Anda lihat postingan Ustaz Yusuf Mansur ini, satu bahasa yang sangat populer di Ustaz Yusuf Mansur, salah satunya adalah bahasa afirmasi. Jadi sekarang kondisinya dua begini. Yang pertama waktu itu apa mungkin. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kok Abah hari ini dekat dengan teman-teman Kristen, teman-teman Katolik? Karena sejarahnya tanah ini tanahnya pendeta. Sehingga kalau hari ini mohon maaf, kita dekat dengan teman-teman gereja itu nyambung. Karena memang dulu tanahnya pendeta. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saat itu kemudian saya nggak ada bayangan. Kalau Ustaz Yusuf Mansur ini kan hafal Quran. Jadi kalau bikin Darul Quran itu wajar loh hafal Quran. Saya tadi sama teman-teman di atas yang hafal itu Ustaz tanya begini, kok Abah nggak menghafal Quran sampai selesai? Saya bilang, oh bahaya. Kalau saya hafal Quran, kalian nggak laku. Loh, nanti di sini saya semaan, pakai saya sendiri nggak ngundang kalian. Kan yang semaan Quran itu dari Jawa Timur, dari Kediri ada Gus Adim, ada Gus Asin, kemudian dari Jogja ada Gus Korib, Gus Hamid, dan lain-lain. Nah kalau sampai sekarang saya hafal Quran, nanti kalau semaan satu lagi, saya nggak perlu ngundang orang, saya sendiri, kan kasihan mereka, nggak ada sih ngundang.
Padahal jadi malas sih mau aslinya itu. Nah, akhirnya kemudian apa? Saat itu saya mikir begini, ilmu kitabnya pas-pasan, Al-Qur'annya nggak hafal. Ini bagaimana? Sementara ada banyak loh. Ini tadi yang di wisuda tadi itu bu, mohon maaf, orang kabeh bocah-bocah awalnya bagus. Basicnya itu ada anak yang nakal, gablek, preman, macam-macam. Saya tadi teman-teman Papua tahu, sebelum naik panggung saya ditelepon siapa? Mau Hercules. Apa mau izin, saya nggak bisa ke pondok akhir sana. Harusnya saya datang. Dia malah, Bah, ini rumah saya sekarang itu gara-gara saya dekat dengan Abah jadi pengawalnya Abah. Kayak tim jadwal Jawa Barat. Jadi orang-orang yang minta jadwal ke Gus Miftah yang Jawa Barat itu menghubungi Hercules. Jadi preman kon ngurus jadwal di baru ini. Kon ngurus jadwal ngaji. Nah, saat itu kemudian saya berketetapan pengen ada anak yang menghafal Quran. Kenapa? Ini alasannya. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mimpi ketemu Allah 90 kali. Nggak main-main. Mimpi ketemu Allah 90 kali. Kita mimpi ketemu Nabi saja susahnya minta ampun. Ini 90 kali. Saat itu kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat itu mengatakan begini, kalau seandainya saya ketemu Allah sekali lagi genap 100 kali, saya pengen bertanya satu hal kepada Allah. Kemudian apa? Keinginan Imam Ahmad bin Hambal itu ternyata diijabah oleh Allah. Imam Ahmad bin Hambal akhirnya mimpi lagi ketemu dengan Allah yang ke 100 kalinya. Berapa bu? 100 kalinya. Kemudian apa? Ada pertanyaan dari Imam Ahmad bin Hambal begini, Ya Rabb, bima taqarrubal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhan, apa yang menjadikan seseorang itu bisa dekat dengan Engkau? Jawaban Allah apa? Jawaban Allah adalah biqiraatil Quran, dengan cara membaca Quran. Makanya kemudian ada dalil yang bunyinya man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen bercakap-cakap dengan Allah itu dengan cara membaca Al-Quran, bukan dengan selfie. Jadi kalau ketemu kiai, ketemu Ustadz Yusuf Mansur minta doa, berkah doa itu ada sanadnya. Tapi kalau ketemu kiai minta selfie itu belum ada sanadnya. Karena saya terlalu capek tadi sore dia minta foto dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Nganti raiku bengok tak ada. Itu Pak Kajati, kalau Sabtu sore gini kan sebelum pengajian saya khususkan untuk menerima tamu dari Wonosobo, Cilacap, dari semana-mana lah, bahkan dari Batam, dari Palembang. Itu mereka kesini tuh macam-macam Pak. Ada yang minta jadwal ngaji, ada yang pengen curhat, dan yang paling banyak nomor 3 minta selfie. Kadang-kadang dari Batam, ibu ngapain dari Batam? Mau silaturahmi Gus, mau ngapain ke sini setelah ketemu Gus? Minta pengen foto, ya pulang gitu. Dari Batam gitu, dari Kalimantan Selatan datang ke sini, ngapain bu? Pengen selfie, balik. Ini mau pakai lorong ya kan? Terus kemudian kayaknya diposting, dan saya banyak tersinggung dengan orang yang posting foto di medsos itu. Saya sampaikan begini, tolonglah kalau ngedit foto itu jangan cakep-cakep. Ya, kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Ya. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa menghendaki bercakap-cakap dengan Allah, takalum dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Lah, itu Ustaz. Yang kemudian saya pengen, aku ini nggak hafal Quran, bagaimana saya bisa melahirkan penghafal Quran? Waktu itu apa euforianya Darul Quran. Ini orangnya ini, pondoknya di mana-mana. Sampai satu ketika saya bilang waktu itu dengan sahabat Daya Mas Dayat waktu itu, saya bilang, saya bisa nggak diundangkan Ustadz Yusuf Mansur? Dulu diundang susahnya minta ampun, sumpah, wangel. Tak
DM nggak pernah balas. Paling mikirnya Ustaz, lu siapa? Wah, padahal saya itu pengen ngundang beliau satu. Kan ada begini, hadis begini, akrimu ahlallah fid dunya, muliakanlah keluarganya Allah di dunia. Terus kemudian ditanya, kila halillahi ahlun fil ard, apakah di muka bumi ini Allah punya keluarga? Ternyata kemudian jawabannya apa? Ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah. Dan satu motivator untuk menghafal Al-Quran ini ya Ustaz Yusuf Mansur. Di HP saya itu saya tulis UYM, Ustaz Yusuf Mansur. UYM. Gitu. Makanya dulu sempat kita mau bikin acara di TV, judulnya apa Ustaz? UYM versus UGM. Ustaz Yusuf Mansur versus UGM, Ustaz Gondrong Mambu. Ini Gus Adim dari Darul Fikih. Pergi Gus. Gus Adim. Gus. Tolong keamanan berjaga-jaga, siapa tahu panggungnya ambruk ya. Oh, miring. Saya kemarin ditanya sama orang gemuk, bagaimana supaya saya tidak kelihatan gemuk? Oh gampang, 1 jangan foto, 2 jangan bercermin, 3 jangan nimbang. Nah itu bukan kelihatan gemuk. Jangan foto, jangan nimbang, jangan cermin, nggak akan kelihatan gemuk. Menurut kita. Yuk, Ustaz Yusuf Mansur itu beberapa bulan yang lalu masih gemuk loh. Sekarang kurus beliau, alhamdulillah, sehat berarti. Saya itu pasti kabari beliau COVID itu yang nangis pertama kali saya. Turun dari tangga itu, sakit banget. Bocah cilik kena COVID. Makanya anak-anak waktu itu saya mau donga untuk Ustaz Yusuf Mansur, alhamdulillah beliau sehat. Kita tuh waktu Ustaz Yusuf Mansur COVID itu pas bagi-bagi ayam itu punya. Nah, jadi saya ada tetangga tukang potong ayam nggak laku. Kita borong sekian mobil, kita bagi keluarga. Gitu. Nah sekarang di sini tak kasih tahu orangnya datang soalnya. Nah, ya supaya dia tahu saya ada baiknya dikit lah di mata ini. Jaluk badi matamu, jaluk badi gitu. Jaluk badi. Saya mungkin jaluk badi sama beliau, tapi cuma mungkin ya jaluk transfer. Gila halillahi ahli fil ard, dikatakan apakah Allah itu punya keluarga di dunia? Ternyata jawabannya itu ahlul Quran ahlullah. Nah, makanya kalau kemudian hari ini saya melahirkan anak-anak yang Quran ini, saya itu tadinya maunya nangis. Dah yang nangis yang diwakili bunda saja lah. Masa gondrong ganteng nangis kan tak pantas. Masa rambut gua gondrong bro, kayak gini gagah nangis kan nggak pantas gitu. Nanti dikira ada apa-apa. Nah, kalau bunda ini harus menangis gitu. Karena bunda ini menangis karena banyak hal. Satu ya, karena melahirkan anak-anak Quran yang setiap hari yang mendampingi bunda. Kemudian dia nggak nyangka punya suami sekeren saya. Gitu. Jadi, makanya kemarin saya bilang Ustaz Yusuf Mansur, di dunia ini yang bisa membuat itu cuma 2, 1 kopi, 2 istri. Iya. Nggak jadi nangis kan? Mbak kalau cari suami pilih yang romantis apa yang humoris? Humoris. Lebih baik humoris berakhir romantis daripada romantis berakhir tragis.
Ini tadi sengaja tak awalkan ngajinya biar nggak terlalu malam. Ustadz Yusuf Mansur biar punya waktu untuk ngaji. Kan biasanya jam segini baru naik panggung nih. Nah, jadi sebelum jam 9 apa udah naik panggung. Nah, saya pengen sebelum melanjutkan Pak Jadi sambutan, tapi nyanyi dulu lah. Tadi kan nyanyi tak. Udah gila lu gak nunggu mau apa kayak tamu. Ajar lu. Dikasih mic cakep edikan gue. Dua, satu sama Mbak Nyimut, Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Gusamit Jember mang pergi tidak pergi. Cakan set gue ada Gusamit nih malam. Cak. terima kasih ya monggo Cak. Mungkin Bapak Ibu belum pernah membaca sejarah bahwa Mas atau Ustadz Yusuf Mansur itu sebetulnya punya teman kembar. Ya, jadi dilahirkan dua orang kembar, yang satu namanya Yusuf Mansur, yang kedua namanya Dikil Mansur. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang dari Papua, dari mana? Papua ya, Papuanya di mana? Merauke. Jadi begini teman-teman, Bapak Ibu tamu undangan, Gus Miftah, perlu saya memperkenalkan, tak kenal maka tak cinta dan tak cinta maka tak sayang. Saya itu dulu pernah menjadi pegawai negeri selama 16 tahun. Kerja saya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura. Kemudian dapat tugas belajar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, terus tidak kembali ke kantor sampai saat ini. Ada cerita menarik bahwa akan ada di tempat kita pada malam hari ini. Siapa dia? Inilah Gus Miftah, tepuk tangan. Tapi sebentar lagi akan kami beritahukan kepada Anda semua bahwa tepuk tangan itu hanya berlaku di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, tapi tidak berlaku di Papua. Saya pernah mengalami sendiri pada waktu itu. Mohon maaf, ini saya cerita bukan pornografi, tapi saya bercerita ini tentang adat istiadat. Di Papua, Jayawijaya, ada Kabupaten Wamena. Di sana ada istiadat kalau perempuan itu memakai rumbai-rumbai. Katesnya tergelantung. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki cowok itu memakai koteka. What is the meaning is koteka? Apa itu koteka? Koteka adalah tempat untuk menaruh itu. Apa itu? Nanti saya SMS. Bahwasanya kenapa tepuk tangan tidak berlaku di Papua? Pada waktu itu di Wamena menghadirkan Inul Daratista, penyanyi ngebor, seksi, cantik sekali. Jadi begitu MC menyampaikan
Marilah kita berikan tepuk tangan, inilah Inul Daratista. Tepuk tangan, wah meriah luar biasa. Mestinya begitu, tapi pada hari itu tidak ada yang tepuk tangan. Inilah Inul Daratista, sama sekali nggak ada orang tepuk tangan di Wamena. Menunggu 5 menit sampai 10 menit baru berbunyi peledak, 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 peledak. Kutikane pecah kabeh. Saudara kita Papua kalau dia dikasih koteka nggak bisa pakai. Dia kena penyakit gula. Wes nyanyi. Di minor. Sidorondo versine Tombo Hati. Oh, nyimut Sidorondo. Ye. Mbak Geng, ayangku. Ini Pak Yusuf Mansur biar tahu. Nah, Pak Yusuf Mansur ini adalah istri saya. Insya Allah yang nomor 4. Memang sangat beresiko apabila punya wajah tampan. Musik. Kendangnya yo. Ya satu sini perwakilan ngobrol sama abah sini. Satu sini, ayo sini. Nah sini deh, sini kakak. Ini kakak. Nah. Kakak nama siapa kakak? Saya Ino. Ino dari mana kakak Ino? Saya dari Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Kabupaten Nabire. Udah berapa lama di Jogja kakak Ino? Saya di Jogja baru mau 10 tahun. Baru 10 tahun. Kakak Ino sekolah di Jogja? Iya, sekolah di Jogja. Apa kesan Kak Ino tentang Yogyakarta? Yogyakarta itu kota romantis. Iya. Kenapa romantis Kak Ino? Karena di setiap sudut-sudut kota Jogja itu terdapat banyak tempat-tempat romantis. Iya. Tempat yang paling romantis menurut Kak Ino mana? Sarkem matamu, sarkem. Siapa yang bilang sarkem? Masa dia bilang sarkem kakak? Sarkem. Kalau Kak Ino paling suka main kemana Kak Ino? Malioboro. Malioboro. Kuliah di mana sih? Saya kuliah di APMD. Di APMD udah selesai? Sudah. Ada rencana balik Papua atau untuk tinggal di sini? Rencana mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun lah. Rencana ada kerja di sana? Alhamdulillah. Ini banyak yang cantik kakak. Kenapa kamu menikah dengan orang sini kak? Itu janda kakak. Saya senang kemarin sahabat saya pengawalnya Abah itu Mas Budi dari Kopassus bilang, Mbah, teman-teman Papua pengen ketemu Abah. Saya sebenarnya di Jogja ini membangun komunikasi dengan semua suku, semua agama. Nah nanti teman-teman dari Papua tanggal 2 April buka puasa di sini.
Abah undang kalian datang ya. Nah, Siap, nanti terima makan kasih. sama anak yatim di sini. Kalian semua datang ya. Terima kasih Kak Eno. Saya pengen Kak Eno menyampaikan pesan persatuan untuk kita semuanya dari Kak Eno. Oh ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili teman-teman mahasiswa, teman-teman Papua, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Gus sudah undang kami di malam hari ini di acara yang luar biasa, acara yang wow. Dan bagi kami, Gus Miftah adalah orang tua yang luar biasa, orang tua yang mendidik, merangkul, terus menjadi edukasi buat kami menjadi pemimpin di Papua nanti begitu. Terus yang berikut, pesan kami bahwa Jogja adalah tempat yang menjadi pusat studi, menjadi tempat yang selalu melahirkan nilai-nilai budaya yang positif, menjadi rumah bersama untuk seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu bisa kami Tepuk sampaikan. tangan untuk Kak Eno. Terima kasih ya Kak. Alhamdulillah. Nanti kalau Kak Eno jadi bupati Nabire, Gus Miftah ke sana. Amin. Siapa tahu jadi bupati Nabire Kak Eno. Wah keren. Saya akan datang. Jangan lupa tanggal Halah tanggal nomor tanggal 2. Nah, orang undang kowe kok. Lupa tanggal 2. Sebelum Mbak jadi sambutan, saya itu pernah punya cerita Ustaz Yusuf Mansur. Jadi ada teman saya Papua namanya Yakub, itu melamar cewek namanya Mina. Itu tadi kawinnya kan ngomong yang romantis nih. Saya jadi ingat. Jadi Yakub ini ngelamar cewek namanya Mina. Begitu mau melamar, si Yakub ini mencoba ngegombal kayak Gus Miftah. Iya. Kayak Gus Miftah itu kan kalau sama Bunda tiap hari gombal toh. Saya itu bener Ustaz, kalau saya pulang malam Bunda tidur, kan saya ingat guyonnya seorang suami sama istri itu kan pahalanya besar. Makanya begitu saya masuk kamar, lihat Bunda ngiler, langsung tak carikan ember kadang tangannya. Ini benda itu. Jadi aku bilang begini Kak Ino sama si Mina, sayang, tanpa kau segalanya gelap gulita dan suram. Angin melambaikan hujan, lalu muncullah matahari. Kau seperti pelangi dan mentari yang hangat untuk saya. Mina jawab, Yakub, sebenarnya kau lamar saya atau kasih laporan cuaca? Teman-teman Pak Kajadi, sambutan Pak Kajadi, begini dia mau. Nah, Pak Kajadi sambutan. Ini orang saya lama ini soalnya Pak Kajadi ini. Pak Kajadi masih mampu berdiri kan? Oh masih. Dari tadi udah berdiri. Oh berdiri. Jadi nggak kalah sama Kak Ino, berdiri Pak Kajadi. Izin Gus, kalau berdiri di sini kan kualat nanti, pojok aja biar di belakangnya nggak ada orang. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kinurmatan Gus Miftah. Salah malah. Orang nih, Fotonya gini. Memang sengaja tak salah ke. Yang kami hormati Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang kami hormati juga Al Mukarram Ustadz Yusuf Mansur, sahabat saya. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kalau nggak kenal maka nggak sayang, karena kesempatan ini sangat langka buat saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Saya lihat wajah-wajahnya ini semua calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara malam ini mujahadah Dikul Kofilin dan Akhirus Sanah Konpes Ora Aji. Semoga tadi katanya ada ijazah atau pelantikan ilmu yang tadi sudah dilantik oleh Gus Miftah. Semoga dapat bermanfaat untuk bisa diamalkan ke masyarakat semua. Pada kesempatan ini saya mengenalkan diri. Alhamdulillah
saya berbahagia bisa di tengah-tengah saudara, Bapak Ibu semua, hadirin semua. Saya diberi kesempatan bersyukur bisa menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menjabat sudah baru sebulan, tapi baru Gus, jangan didoakan lebih berbulan-bulan ya Gus. Semoga didoakan dengan berkahnya Bapak Ibu semua, karir saya bisa lancar dimulai dari Jogja yang istimewa ini. Kenapa? Di Jogja itu banyak kearifan lokal, semua harus dijunjung. Kita semua, salah satunya kegiatan malam ini yang diselenggarakan oleh Ponpes Oraji. Intinya untuk menambah wawasan kebangsaan persatuan Indonesia. Itu yang utama. Gus Mito telah mendidik kita semua untuk mencintai tanah air Indonesia. Pada kesempatan ini saya titip pesan kepada teman-teman semua, hadirin semua, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, untuk mengenal hukum tapi menjauhi hukuman. Saya mohon dengan cara, kalau kenal boleh, bunyi pasal misalkan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, di situ ada 362 pencurian. Kita boleh, tapi tidak boleh mencuri, karena kalau kenal boleh, tapi tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Itu yang perlu saya titipkan. Jadi boleh kenal hukum tapi jauhi hukuman. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dalam kesempatan ini juga saya titip pesan bahwa saya sedikit menyampaikan pengalaman yang saya jalani selama saya bertugas yang dikaitkan juga dengan tingkat keimanan. Saya terus terang juga mungkin dengan Gus Miftah saya juga nggak jauh beda. Kalau dia Gus, saya juga mengaku diri saya Gus, tapi Gus-Gusan. Saya belajar untuk bisa mengenal hidayah, bahwa dalam prinsip saya, moga nanti bisa dijelaskan, dilanjutkan lagi oleh guru saya Ustadz Yusuf Mansur, bahwa intinya hidayah itu tidak akan datang kepada kita, tapi hidayah itu harus kita jemput dengan perbuatan. Selalu kita berbuat baik dan berbuat baik. Kalau diri saya usahakan yang sunnah kita jadikan wajib, yang wajib otomatis kita usahakan tepat waktu. Kalau bisa kita berjamaah di masjid. Akhirnya hidayah akan menghinggapi kita jemput hidayah itu. Perkenalan saya dan sambutan malam ini tidak panjang lebar. Yang panjang miliknya orang lain, yang lebar juga miliknya orang lain. Kalau saya panjang lebar nanti jatahnya Ustadz Yusuf Mansur akan habis. Dan Cak Dikin, sebentar Pak, gimana? Interupsi. Asalnya dari daerah mana? Oh, asal saya dari tetangganya Cak Dikin. Nggih. Kutha Solo Hadiningrat. Oh, Solo nggih. Leres. Di Solo di mananya RRI? Malah cangkem. Bolak-balik Cak Dikin RRI. Etan Tanggul. Oh, Etan Tanggul. Nggih. Sekian. Selamat dan sukses. Baru 1 bulan di sini ya, Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang belum tahu kenapa Cak Dikin kok tanya sebelah mananya RRI. Karena RRI Solo itu sarkemnya Jogja. Makanya di mana ada kayak gitu Cak Dikin pasti tahu. Iya. Karena di mana-mana Cak Dikin ninggal KTP. Kenapa ninggal KTP? Karena nggak kuat bayar. Jadi begini, terima kasih. Ini bagus, ini penyuluhan hukum dari Pak Kajati ini. Kenal hukum tapi jangan melanggar, tapi jangan sampai hukum. Nah itu bagus. Sama saya kalau sama teman-teman Papua ini. Cinta saya sama orang Papua itu seperti KUHP pasal 184 ayat 2.
hal yang secara umum sudah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Papua. Ustaz Yusuf Mansur, saya pengen Ustaz ngasih motivasi kita semuanya ini, terutama anak-anak penghafal Quran. Saya hari ini miris ketika melihat di televisi seorang anak yang berperilaku seperti preman, akhirnya melanggar hukum. Tidak hanya anaknya yang dihukum, tapi konsekuensinya juga kepada orang tua. Betul? Makanya di sini pentingnya pendidikan. Makanya teman-teman saya Papua dan anak-anakku santri ingat, nak, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Coba, kenapa kok sampai terjadi peristiwa seperti itu? Anak berperilaku arogan, akhirnya yang terjadi apa? Orang tuanya yang kena imbasnya. Saya bilang, oh itu yang melanggar pidana anaknya, kenapa orang tuanya ikutan kena? Nanti dulu. Kenapa anaknya berperilaku seperti itu? Itu pasti orang tuanya juga nggak jelas. Saya bilang, suatu ketika Imam Syafi'i matur kepada Kiai Waqi, syakautu ila waqi'in su'akhidhi, wahai Kiai Waqi, kenapa saya sulit untuk menghafal? Jawabannya apa? Fa akhbarani bi anal ilman nurun, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, kalau kamu pengen menghafal gampang, tinggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anal ilman nurun, beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau anak seperti itu, mohon maaf, bisa jadi maksiatnya itu dari orang tuanya. Anak berperilaku kriminal pidana, kenapa? Karena mungkin dinafkahi dengan barang yang haram. Betul. Makanya saya bilang, orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi kalau makanannya haram. Orang minum terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi kalau minumnya haram. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi uang haram. Sehingga kemudian apa? Allah akan mencabut uangnya, kenikmatan itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Anaknya nakal, istrinya selingkuh, keluarganya amburadul, betul? Makanya ini bukan hanya kesalahan anak yang melakukan kriminal dan pidana. Bisa jadi dulu nafkah dari orang tuanya, nafkah yang haram. Makanya saya bilang sama anak-anak, nak, kamu itu kalau di sini makan apapun terserah, tapi kurangi maksiat. Saya itu banyak Ustaz, Pak Kajadi, anak datang ke sini masih mabuk, pengen jadi santri saya itu banyak. Jadi masuk di depan pondok itu masih saya terima. Yang mabuk saya terima. Bahkan sapa sing masuk pondok dulu masih pakai narkoba sapa? Oh, Sultan. Supirnya Abah itu dulu masuk pondok itu masih dalam keadaan menggunakan narkoba. Cuman pengen berubah. Ya saya terima. Saya terima. Dan tidak ada kata terlambat. Saya malah menjadi melu ngaji. Alhamdulillah. Dulu banyak anak yang pakai tato, pakai tindian ininya, tindiannya macam-macam. Terus ono sing baut, ono sing pelek, ono sing tiang listrik. Wah. Alhamdulillah. Mereka akhirnya bisa ngaji di sini, akhirnya bisa berubah, ya bisa baca Quran, bahkan ada yang khatam Quran, bahkan ada yang hafal Quran. Alhamdulillah. Maka saya bilang ini punya Gus Miftah malam hari ini. Kita memang tidak selalu bertemu dengan orang baik, namun jadilah baik untuk setiap orang yang kita temui. Nah, Ustaz Yusuf Mansur ngaji. Sahabat saya, guru kita ini. Ustaz, berdiri tak? Jangan duduk tak? Berdiri aja gak kelihatan, apalagi duduk. Berdiri Ustaz, duduk aja ya. Berdiri Bu ya. Nah, berdiri. Mbak Mai suka yang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya ketemu saudara kembar. Baru tahu.
Bikin Mansur ya. Bikin sehat ya. Insya Allah sama istri dan semua yang hadir sehat semua, amin. Dan ketemu abang dan saya yang masih istiqomah. Beliau ini kalau sholat mesti berjamaah dan mesti di awal waktu. Dan rupanya sampai sekarang masih. Haji Ponco, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Guru saya Gus Miftah bersama Bunda dan seluruh keluarga besar orang Haji dan para gus-gus yang hadir, Masya Allah, para tamu-tamu undangan yang lain, semua santri-santri Gus Miftah dan kakak-kakak dari Papua, dan yang terutama istimewa yang lagi wisuda. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Amin ya Allah. Minhu ma jahilna warzuqna an-nahar waj'alhu lana Gus Miftah ini senantiasa mensupport saya sama istri dan keluarga besar Darul Quran, dan dari dulu cintanya nggak pernah berubah. Alhamdulillahnya laki-laki normal. Masalah ya kalau nggak normal. Seneng alhamdulillah, dan dari dulu emang saya udah bilang nggak bakal ke Uber rambutnya, nggak bakal ke Uber, mesti lebih panjang dia. Kita doakan mudah-mudahan Gus Miftah panjang umur, pesantrennya nanti berkembang menjadi universitas dan menjadi banyak hal kebaikan insya Allah. Buat adik-adik saya, anak-anak saya yang wisuda pada hari ini, dan juga buat semua, salah satu yang ingin saya sampaikan kepada diri saya adalah Al-Quran ini hidup banget. Al-Quran hidup benar-benar hidup. Gimana pikirannya aja. Ketika kita baca Quran itu, gimana kemudian kita pikirannya. Misal ketika kita ngaji surat Yasin, di dalam surat Yasin ada cerita tentang kun fayakun. Maka saya, para santri dengan izin Allah belajar. Ketika kemudian membaca surat Yasin, rasanya emang dapat kun fayakunnya Allah. Ayo, dengerin, ikutin. Innama amruhu, ayo. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Jadi apa aja yang rasanya nggak mungkin tuh, ketika kemudian kita baca Yasin, kita bawa ini dengan kun fayakunnya, nah ini nggak mungkin, mesti mungkin apa gitu. Dan kemudian saya tularkan tuh ibu-ibu kepada yang lain, bapak-bapak kepada yang lain. Apa sih yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu nggak yakin? Kita baca Quran. Dan betapa dia itu emang itu. Ada seorang suami, anaknya masuk ke rumah sakit.
wah udah gak ada harapan hidup anak. Izin Allah Gus, dia baca cuman 2 ayat ini aja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu aja dia baca. Dokter bilang ini anak kalau lahir nanti jantungnya bocor, otaknya begini, begitu, badannya pokoknya ini 5 hari. Tapi sejak dia itu dikasih tahu gitu, dia lebih memilih perkataan Allah ada kun fayakun. Ntar kita lihat betapa nih kalimat ini bukan kalimat kita, emang kalimat Allah. Masya Allah. Dia bilang sama istrinya, kita ngikut dokter nggak, mendingan dikeluarin daripada terjadi masalah juga. Dia bilang nggak apa-apa, pengen ngelihat aja anaknya kayak apa. Itu begitu keluar, emang bener jantungnya bocor, emang bener masalahnya anak. Tapi dia terus baca aja, terus baca. Dapat kira-kira 7, 8, 9, 10 masa kritisnya lewat. Lah ya anaknya itu membaik. Yang istimewa menjelang pulang, tagihannya 27 juta di RSCM. Dengan santainya dia bilang, "Ya, kun fayakun, innama amruhu." Dia sholat aja tuh di musola di masjidnya RSCM. Dia baca terus lagi innama amruhu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita. Ada orang datang ke dia ngasih kantong plastik. "Pak, Bapak, tadi saya cari nih. Bapak butuh dah." Nih, dikasih tuh kantong plastik sama dia. Ini apaan? Duit. Ya, assalamualaikum. Dia nggak pakai lihat, dia bawa langsung ke administrasi. Jumlahnya berapa? 27 juta. Dulu saya baca ayat ini ya, ini pasti hafal kalau anak-anaknya Gus Miftah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaik hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafirin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dulu saya punya impian ke Mesir, pengen gitu ke Mesir, pengen kuliah di Al-Azhar Kairo, tapi nggak kesampean. Pengen jalan-jalan ngeliat piramid, pink, nggak kesampean. Sampai kemudian ketika mulai ngapalin Quran, saya ketemu surat Yusuf. Tadi saya bilang Quran ini hidup. Surat Yusuf kan bercerita tentang negeri Mesir. Saya minta tuh sama Allah diberi kesempatan membaca surat Yusuf di Mesir. Surat Yusuf penuh isinya tentang bumi Kinana, bumi Mesir. Masya Allah, sesuai keyakinan nyampe. Terus saya lanjut tuh Gus,
baca ya di pojok teman-teman semua. Saya baca surat berikutnya, apa lagi surat berikutnya ya? Ini surat Hud. Surat Hud. 13 tahun kemudian saya nyampe ke makamnya Nabi Gus di Hadramaut Yaman. Nangis saya Gus. Saya baca surat Hud ini di sampingnya makam Nabi Hud di atas Hud. Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. 13 tahun loh, daripada nabung mendingan baca surat Hud. Sampai nih sebagai penutup, siapa yang belum pernah sampai ke Mekah Madinah? Ayo, siapa yang belum pernah nyampe Mekah Madinah? Siapa yang pengen ke Mekah Madinah? Ada ayat yang pasti apalnya. Ada ayat yang pasti apalnya, insya Allah. Ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Diikat tuh bacaan ibu, diikat. Ayat ini cerita tentang Ka'bah, diikat. Baca aja tiap hari, di sholat sekali. Percaya? Nyampe kan? Pengen sekalian ke Aqsa nggak? Pengen sekalian ke Palestina? Ayatnya juga pasti hafal juga. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو Basir Alim. Itu kalau dibaca satu ayat doang, nyampainya ke 3 kota itu, maka Madinah sama Son. Palestina, serius itu, Quran itu benar. Saya memang suka ngomong tentang kaya ya karena saya miskin. Nah, emang apa salahnya juga saya yang miskin cita-cita pengen kaya? Masa nggak boleh orang miskin pengen kaya? Nah, tapi caranya saya kaya itu, saya baca ayat-ayat yang berkaitan sama Sulaiman, berharap ketetesan. Ya alhamdulillah. Ya saya hafal itu, di mana aja nih cerita tentang Nabi Sulaiman, tak telusurin, ikutin, terus saya taruh aja di hati, saya taruh di pikiran, campurin aja sama darah sama daging. Terus saya bilang, ya Allah, salah satu karomahnya ayat-ayat ini, jadikan saya mithli Sulaiman. Ya alhamdulillah. Ya udah nggak susah lah kalau mau jajan, mau kemana-mana. Ini penguat buat anak-anak saya, anak-anak Kusmiftah, anak-anak kami di pesantren Ora Aji, bahwa Quran itu kuat sekali. Dulu saya nggak pernah naik pesawat. Sebagai penutup, saya nggak pernah keliling Indonesia, apalagi keliling dunia. Terus saya ngeliatin nih surat Al-Kahfi. Saya ngeliat nih surat Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min
شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Itu saya baca tuh terus sampai nanti qala hadza rahmatun mir rabbi dengan afirmasi, kalau kata Gus Miftah guru saya, guru kita semua, sambil berafirmasi saya jadi Dzulqarnain bakal mengembara ke negara-negara yang aneh-aneh, yang mataharinya cuma 2 jam satu hari, yang mataharinya cuma 2 bulan dalam 1 tahun, ngelihat aurora, ngelihat inilah, ngelihat itulah, nempelnya sama apa coba? Sama Quran aja. Tapi sambil dibaca, sambil diikat tuh diri saya sama Quran, ngebayangin hatta idza balagha maghribasy syamsi hatta idza balagha matli'asy syamsi hatta idza balagha baina saddaini. Tapi bener di ponsel kejadian buka kuling bagus, sampai saya sama istri sampai ampun udah capek kita jalan-jalan, capek serius ini, masya Allah. Nih nanti bakal ada yang nerima sedekah toh, bakal ada yang nerima zakat kan, jangan mau mesti pahit jadi orang yang bener lah, ngantri di jalur orang miskin. Serius nih kita nerima begini nih, enggak yang begini nih. Nah supaya jadi yang begini, bagaimana? Bacanya ayat zakat, itu aja digencerin, jadi orang kaya. Serius. Dan banyak ayat-ayat zakat itu, alif lam mim diantaranya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum itu aja bolak-balik. Ya Allah, saya emang gak mau jadi orang miskin, saya mau jadi orang kaya. Saya emang gak mau ngantri begini, gak mau nerima beras, gak mau nerima ikan, gak mau nerima pakaian, gak mau ngantri jadi mustahik. Saya maunya jadi muzaki. Terus pelototin ayat itu, baca. Nggak nyampe 6 bulan berdiri di depan rumah tuh, bagi kerudung lah, bagi inilah, bagi itulah. Ini kenyataan Gus, asli kenyataan. Saya kumpulin calon-calon pengusaha. Lu mau usaha apa? Oh saya mau usaha ternak apean. Nyoba penari. Oh luar biasa. Ya udah apalin alam taro, penari jadi itu. Itu saya suruh Al-Baqarah Ji. Lu baca tuh Al-Baqarah balik, baca tuh Al-An'am blok balik. Ya Allah, salah satunya adik saya. Adik saya 200.000 ayamnya. Enggak ngerti lah, pokoknya emang orang bilang begini, si Yusuf mah apa aja dibawa pada dunia lah. Allah udah ngasih loh, was'alullaha min fadlih, dimudahin lo nggak mau, pengen nggak lo? Bener bu, adik saya itu taslim namanya Mela. Ini bilang udah, tuh baca Al-An'am itu, baca itu Al-Baqarah itu, bulak balik 5 tuh kandangnya, betul lagi, masya Allah. Gus Miftah pengen nikah lagi. Nggak berani baca ayat itu ya. Makanya dibacanya bukan yang ayat itu, bacanya At-Tolak. Bahaya. Oh udah bu, pengen anak soleh, baca Luqman, baca surat Luqman, baca surat Ibrahim. Pengen sakinah mawaddah warahmah, pokoknya terakhir saya bilang Quran ngefek. Quran itu ngefek. Ada Habib saya cium tangan sama dia, asli cetukan deh. Ini namanya kita yang orang Betawi. Saya orang Betawi, diajarin sama orang tua, pokoknya ngeliat orang Arab cium tangan aja. Kak Ino juga nih kalau didandan kayak Kamis, gue cium tangan dia. Mukanya muka Arab banget, muka Habib dia ini. Dia kalau jalan sama saya dandanin, yang cium tanganin dia, bukan saya. Saya cium tangan bos, sama dia nih, sama Habib nih. Coba, Masya Allah, apa dia bilang? Lah, atau kali aneh cium tangan pendek. Enggak lah, Habib ini, zuriat Nabi saya cium tangan. Enggak. Ingat gak waktu ketemu di Hong Kong? Aneh belum punya pesantren. Aneh cuma nemenin Ustaz Arifin Ilham. Aneh nggak punya apa-apa. Tiba-tiba ente ngomong, Beb, baca Waqiah. Ini ada anak kecil nasihatin anak baca Waqiah.
Beb baca waqiah sehari sekali aja Beb. Nanti yang diundang Habib, bukan Ustaz Arifin Ilham. Dia itu saya ngomong, berani-berani saya ngomong begitu. Ini paham nggak? Ustaz Arifin Ilham pergi, dia bawa Habib. Berarti kan yang diundang Ustaz Arifin Ilham, Habib di bawah. Terus saya ngomong gitu, terus saya bilang baca waqiah Beb, nanti yang diundang Habib. Habib bisa ngajak siapa aja. Terus sejak itu kata Habib, saya bacanya tiap habis sholat, alias saya ngajarin cuma 1 kali 1 waqiah, dibaca 5 kali. Masya Allah pesantrennya gedenya tampil. Begitu datang sama Habib saya waktu kemarin, ini Quran tuh nendang bener, asli nendang bener. Ya Allahumma arhamna. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alhu lana Semoga Ustaz Yusuf Mansur panjang umur. Sama. Coba kalau pengawal-pengawalnya Abah itu pasti tahu. Kalau tadi ngomong Al-Quran itu nendang. Pengajian dimanapun itu begitu hujan lebat, hujan angin macam-macam. Itu tahu-tahu begitu kita ngaji sholawatan mesti mandek. Tanya sama anak-anak itu. Ternyata satu Ustaz. Apa yang saya baca? Tabbat yada. Kenapa? Karena di situ ada Abu Lahab dan Allah itu nggak mungkin menurunkan rahmatnya kalau ada Abu Lahab. Padahal hujan itu adalah rahmat. Makanya kalau pengen nolak hujan gampang, bacakan tabbat yada, pasti rahmatnya nggak turun. Kayak kemarin terakhir pengajian di Semarang, hujan lebat, bus, kita bingung. Sudah, bacakan tabbat yada, dia langsung mandek. Karena rahmatnya Allah itu nggak akan mungkin turun kalau ada Abu Lahab. Padahal hujan itu adalah rahmat. Makanya kalau hujan dibacakan tabat. Padahal Pak Ponco apalnya mau tabat ya dato. Nah, samanya kemarin saya dialog sama Pendeta Gilbert Lumindong di Jakarta. Kok ini sama pemahaman Al-Qur'annya, tetapi berbeda sikap ketika ketemu dengan orang yang berbeda agama. Saya bilang gini kakak Puan, saya itu orang yang sangat dekat dengan orang-orang non-Islam. Padahal saya itu sekian banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Iya, nggak dibenci. Saya bilang begini, waktu itu Pendeta Gilbert tanya begini sama saya, Gus Miftah tersinggung nggak Asmirandah masuk Kristen? Siapa Asmirandah waktu itu? Saya bilang hak saya untuk tersinggung apa? Orang beragama itu pilihan dan hidayah itu urusan Allah yang memberi maupun yang mencabut. Terus kemudian Gus Miftah nggak tersinggung? Enggak. Gantian saya tanya, Pak Pendeta nggak tersinggung kalau ada orang Kristen masuk Islam melalui Gus Miftah? Oh enggak. Lah kenapa Pak Pendeta? Lebih baik orang Kristen masuk Islam melalui Gus Miftah, melalui jalan yang benar daripada Islamnya keras. Makanya hampir setiap akad pahing seperti ini biasanya ada yang masuk Islam. Entah itu agamanya ateis, nggak punya agama seperti ateis, orang yang percaya Tuhan nggak punya agama namanya agnostik, itu banyak. Nah, kalau ateis itu nggak percaya Tuhan, kalau agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ada nggak yang mau masuk Islam? Ada juga, loh, tuh ada. Kan Daniel. Siapa yang masuk Islam? Oh kamu masuk Islam? Oh sini. Saya bilang, karena ini pemahaman agama yang benar gitu. Ini setiap hari Ustaz, ada aja. Ini siapa ini? Ini satu. Berapa orang? 2 orang. Temennya mana?
Sini semua. Tuh kan, baru dirasani malah nongol. Sini mas, sini. Harus tua ini. Pegang mic-nya. Namanya siapa? Saya Anton Febrian Pancel Samudra. Antonius Febrian. Pak Antonius dari mana? Antonius itu dari baptis saya. Enggak, asalnya dari mana? Dari Magelang. Oh, Magelang. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. Kainut itu kain. Nama baptis saya Antonius Nius. Oh, Nius. Kalau kamu siapa? Talamon. Banyak tegas loh, Mon. Talamon. Kita diri tak dikit nih kita ini. Selamat dari mana? Magelang juga? Magelang Padang Gunung. Padang Gunung. Umurnya Pak Selamat berapa? 57. 57. Kalau Pak Antonius berapa? Saya 32. Kamu 32? Mosok? Tapi kan saya kan loro. Serius 32? Iya. Belajar sama Pak Salamon kenal Gus Miftah dari mana? Dari TikTok. Sangel, langkah TikTok ya. Jangan-jangan Pak Salamon goyang pargo enak. Selamat 57 TikTokan. Pantesan tadi saya tanya nama kamu siapa? Kamu nanya. Ternyata salah. Kenapa? Pengen masuk Islam kenapa? saya kepingin masuk Islam. Saya di tetangga saya itu kok ini mau ke masjid Jumatan itu, saya merasa aku kepingin pindah di agama Islam. Kenapa? Gak usah berat. Saya enggak berat. Oh, enggak berat. Saya sudah kerabat saya di Enggak ada paksaan. Enggak ada. Kamu gak kenal Gus Miftah sebelumnya atau langsung jadi belum pernah atau? Belum. Oh, belum pernah. Selamat kenapa, Mon? Dari kecil saya Kristen sampai umur 15 tahun, terus Islam terus, tapi kepingin di apa itu di Dulunya ke wah, biar mantep. biar mantep. Lu sampai kan anakmu. Ini Gus, Saya seneng Yuda, yes. apa dia itu badut, penghibur orang. Oh, dia badut. Kamu badut toh? Tapi salamun. Coba badut Selamat dihibur dulu ada sana. Ini dia hiburan dari badut Salamun. Nama panjangnya adalah Salamun ya hatta matla'il fajr. Nama saya Badut Salamun, suka menghibur anak jompo, orang jompo juga menghibur anak yatim, menghibur bapak-bapak, ibu-ibu dengan kerinjaan saya, dengan lucu saya. Tapi saya buta huruf, nggak bisa baca dan nulis ya. Kamu buta huruf? Dari kecil nggak sekolah. Oh, nggak sekolah. Lihat ya. Pepe atus kali nututi sabun wangi, Salamun ke Jogja mau kepingin Jadi Salamun kalau diundang ke panti jompo sama nih berapa? Kadang dikasih 200-500, kalau nggak punya duit ya toko saya sumbang aja dengan Sumbang saya. aja. Sama bagi-bagi sedekah. Saya juga minta doanya Gus Miftah karena saya juga punya YouTube-nya Badut Gus sampah kok piye? Miftah. Kok Gus Miftah ya? Miftah! Oh, nggak punya gigi, nggak bisa ngomong tah, Miftah. Pak Salamun punya istri? Oh, belum. Kalau Antonius punya istri? Belum. Oh, belum juga. Oh, kalian jomblo semua toh? Iya. Santai saja. Ini gini Gus, ini tetangga. Oh, kamu tetangga? Iya. Oh. Atau jangan-jangan kalian pacaran? Oh, enggak. Normal ya, normal ya. Ya nggak boleh. Kalau Pak Antonius apa kegiatan sehari-hari? Saya serabutan. Oh, PNS, pegawai negeri serabutan. Ya. Yaudah sini ya, kasih sini, sadar sini. Nggak ada paksaan ya, kamu nggak kenal saya ya? Sini yo, diritasikan sama Pak Jaksa sama Ustaz Yusuf Mansur ini nanti yang tantangan saksi. Apa sini Mon Salamun? Masya Allah.
Bener ya, kamu nggak ada ketemu saya ya? Nggak ada paksaan? Nggak ada, Bos. Sukarela? Sukarela. Pesan saya satu, kamu boleh pindah agama tapi nggak boleh menjelekkan agama sebelum kamu. Ya. Ya ingat-ingat ya. Ya. Saya paling nggak suka orang pindah agama menjelekkan agama sebelumnya. Itu merusak kerukunan, betul? Nah itu nggak boleh. Kalau pindah agama ya pindah agama saja, nggak usah menjelek-jelekan agama sebelumnya. Setuju nggak? Setuju. Kamu nggak boleh menjelekkan agama kamu sebelumnya. Kalau kamu menjelekkan agama sebelumnya, saya nggak mau memimpin kamu masuk Islam. Nggak boleh. Saya itu yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu banyak banget. Tapi saya bilang, saya nggak bangga, sama sekali nggak bangga. Harus berangkat dari kesadaran, nggak boleh menjelek-jelekan agama lain, nggak boleh menjelekkan keyakinan lain. Harus lebih baik. Dulu dari korupsi tanya sama saya gini, ibu saya non Islam, saya Islam. Bagaimana saya harus berbuat dengan ibu saya? Saya bilang, kamu harus lebih baik ketika menjadi orang Islam untuk berbuat baik kepada orang tua kamu. Jadi nggak boleh. Saya paling nggak suka dan saya nggak mau memaksa orang masuk Islam. Makanya tak doakan, tak bimbing, tapi setelahnya satu, tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya. Maka bahasa saya, Pak, orang Indonesia itu nggak bisa move on. Pak Selamat tahu kenapa move on itu berat? Apa itu apa? Move on itu apa? Oh jomblo ya. Move on apa ya bahasa gampangnya ya? Apa deh? Hah? Apa? Terus move on itu bukan gak bisa melupakan. Yes, gak bisa melupakan lah. Kenapa move on itu berat, Pak Salamu? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Aku masih seperti yang dulu. Iya. Kamu tak nikahkan sama orang Papua, kamu Salamu. Aku masih seperti yang dulu. Yes, suwe-suwe dikeletak ada tak bikin gitu. Lucu ini. Ya, diterukan Gus Miftah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi begini, Nabi pernah ditanya begini, pernah mengatakan begini, janganlah seorang anak itu menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya, Nabi, emang ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa itu? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Artinya apa? Kalau kamu pengen jadi orang Islam, agama Islam tidak dihina oleh orang lain, gampang. Jangan menghinakan agama orang lain. Syaratnya itu. Tolong dipenuhi, jangan menjelekkan agama apapun. Kamu boleh jadi orang Islam, dan ciri orang Islam yang baik itu tidak menghina sesembahan orang lain, betul? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka orang lain akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Jadi kalau kamu ingin menjaga agamamu, tolong jangan menghina agama orang lain. Nah, setelah kalian berdua bersahadat, dari sekian banyak yang hadir, kalian yang paling suci, dimulai dari nol kembali. Dosa-dosanya kemarin Pak Selamat, Mas Antoni, semuanya dimaafkan oleh Allah. Semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Maka doakan Ustaz Yusuf Mansur, doakan Gus Miftah, semuanya doakan. Mudah-mudahan kita semuanya bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma. Ya, tantangan sini Pak.
Nah, salamun sama ini si Antonius. Sini Mas Antonius. Sini Pak Salamon. Salamon. Oke. Untuk kita bisa Mansur saksi 1 sama Pak Onco saksi 2. Terima kasih Al-Quran. Nanti dibaca ya. Tetap baik dengan keluarga kamu yang beragama non-Islam. Jangan menghina, jangan membenci. Tampakkan bahwa Islam itu bagus, indah. Kayak saya kemarin Ustadz, itu saya bilang begini. Kan Idul Adha, Natal kemarin saya mengucapkan selamat Natal nih. Selamat Natal bagi sahabat-sahabat saya Kristiani, rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku Miftah merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Langsung saya dihujat, Miftah jadi orang Kristen gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Saya jawab, oh sama bilang kemarin saya tanggal 22 Desember mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, gak jadi Avenger. Maka tetap berbuat baik. Itu yang hari ini saya kembangkan di Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tetap akur, rukun di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila. Ya udah, nanti kamu ke rumah tak kasih sarung di rumah ya. Kamu punya sarung nggak? Tak kasih sarung salamu. Walaupun ukuranku lebih besar daripada punya kamu. Beda sini. Terima kasih Pak Salamun. Nanti ini diurus ke KUA untuk pemindahan status. Oh, ini punya kamu ya sayang ya. Oh maaf ya. Alhamdulillah. Asing buatan nak apa ini. Terus pokoknya mana kau warna menungso model apa yang wonten tengah apa ini. Kalau kulo suntenani, moga-moga malam ahad ini jadi wasilah kulo panjenengan sami pikantuk tiket swarganipun Allah. Syaratnya satu, orang yang ikut mujahadah di pondok pesantren Ora Haji tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menjelekkan apapun agamanya. Teman-teman kita Nasrani di belakang itu banyak. Teman-teman Katolik itu yang bantu kita parkir, bantu bunda masak. Tadi jenengan masak makan itu yang bantu masak bunda itu orang-orang Katolik di sini. Ayo. Dan jangan kemudian kita mengatakan apa? Orang meyakini agama yang dipeluknya itu benar hukumnya wajib, tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Itu anak-anak santri Ora Haji ingat ya. Abah nggak mau kamu itu fanatisme yang nggak bertanggung jawab. Kamu harus yakin agama Islam paling benar, tapi kamu nggak ada hak menyalahkan agama orang lain. Lah nyatanya, saya kemarin di Semarang itu Ustaz, ada pendeta namanya Pendeta Indra Puspa. Itu lucu lagi, Gus, yuk bikin konten TikTok sama saya yuk. Loh, kenapa pendeta? Saya itu orang Kristen Gus, tiap hari lihat TikTok FYP-nya Gus Miftah terus. Saingannya Gus Miftah cuma satu, Ustadz Yusuf Mansur pokoknya. Kalau saya FYP Ustadz Yusuf Mansur FPI. Makanya saya itu cinta dengan orang-orang ahli Quran seperti beliau ini. Makanya kita minta sama Allah sekali lagi, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di dunia, tapi sampai besok surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok Ramadan nggak ada ahad paing, diganti dengan santunan anak yatim. Saya mau makan bersama-sama teman-teman Papua dan anak-anak yatim. Insya Allah kita lanjutkan bulan Syawal. Dan Bapak Ibu yang mengendaki open house ke pondok open house hanya dari tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Jadi selama 6 hari, tanggal 2 sampai tanggal 7. Jangan datang setelah tanggal 7, pasti nggak ketemu. Jangan datang sebelum tanggal 2, pasti tidak saya temui. Karena tanggal 1 itu saya mau mesra-mesraan sama Bunda. Iya. Oleh-oleh bu matamu, oleh-oleh. Jadi kayak tadi semangat itu loh, percaya dengan Al-Quran. Saya juga percaya Ustaz. Saya juga sering bilang Ustaz, untuk anak-anak jomblo seperti Salamun, kalau kamu suka dengan cewek, kok cinta kamu ditolak, pakai quote Qurannya Gus Miftah.
jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah ini. Tahlilan ngono Pak macam-macam. Kamu malah nangis, kupinang kau dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya akan menghadiri resepsi pernikahanmu. Ustaz Yusuf Mansur ini satu ayat yang paling beliau suka baca. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur ditambah. Itulah alasan kenapa Ustaz Yusuf Mansur bersyukur punya istri. Supaya apa? Aman Mbak Mai, aman. Wong cilik lah ya aman. Paling mana ya cilik. Uripe selamat, matine selamat. 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 Ya Allah, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatu salam, mautu salam. 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 Bareng-bareng. Hayatu Hasan As-Sadili, supaya kita kaya tapi berkah. Ini diwaca setiap bar sholat minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Niku diwaca ping 3 bare hadiah Fatihah ping pisan pas iya kana budu wa iya kana nasta'in diulangi 11 kali. Sebelum kita membaca Fatihah 11 kali, saya minta 2 hadiah Fatihah. Ini Mas Adi pulang umroh perjalanan ke Indonesia, mudah-mudahan selamat. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah kedua untuk Bapak Ibunya Abah. Ini baru di rumah sakit Ustaz Bapak saya. Didoakan mudah-mudahan segera pulih. Al-Fatihah. Untuk semua sahabat-sahabat saya, wabil khusus Rusu Mansur, Mbak Mai, Pak Ajati, mudah-mudahan istiqomah. Al-Fatihah. Ini hadiah Fatihah untuk kita semuanya. Setelah tadi membaca Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana, dibaca Fatihah pas iya kana butuh wa iya kana nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun dari Kanjeng Kundur. Insyaallah kepanggih bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.